Orang yang tegas sekalipun, Yakobus mengingatkan, tetap kamu harus takut akan Tuhan, karena hidupmu sebenarnya tidak di tanganmu, apalagi masa depan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera, supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Ada dua tipe orang yang pasti di dalam dunia ini. Satu yang buat rencana, satu yang gak pernah punya rencana. Gampang lah, sera, whatever will be. Nanti kita lihat aja gimana. Apa-apa jawabannya satu. Bahasa Ibraninya ini. Apa-apa dia tahu bahasa teologinya. Tanyanya apapun, jawabannya selalu tenyaho. Betul ya, tenyaho. Paling tidak dia jujur, dia nggak tahu. Ada satu lagi tipenya mirip sama itu, saudara kembarnya. Tanya apa-apa, naon cenah. Nggak tahu, dia nggak nguasai materi. Jadi yang tanya dia itu selalu satu tipe. Jawabannya tenyaho atau naon cenah. Yang tanya lama-lama liar. Repot lah kalau sama orang gini, musuh orang begini. Anda tipe yang gimana? Anda tipe yang planning atau nggak planning? Jujur, coba ya, sejujur-jujurnya ya. Yang nggak angkat tangan berarti orang itu sudah mati. Siapa yang tipe planning angkat tangan? Oh bagus, saya bangga sekali. Turun tangan. Siapa yang tipe nggak planningan orangnya angkat tangan? Lebih banyak mestinya, tapi malu kan? Nggak usah malu, saya beritahu. Yang planning juga nggak bangga kok kalau planningnya di luar Tuhan. Ini nanti ayat kan sindir-sindir ke sana. Jadi sekali lagi saya tanya, siapa yang nggak planning, angkat tangan. Sekarang lebih banyak. Tapi gini, yang saya belum beritahukan, yang nggak planning lebih parah. Ngomong kanan kirinya, planning nggak planning, Tuhan mengasihimu, hari ini kau berubah. Ya. Oke, jangan jawab tanya ho lagi ya. Haleluya. Jadi perencanaan yang baik itu seperti apa sih? Kita baca dulu ayatnya, Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jikalau seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dalam Alkitab Indonesia diberikan judul oleh penterjemah, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Pertama-tama bicara tentang orang yang tipe planning. Jangan membuat planning tapi tidak melibatkan Tuhan. Kita itu perlu dari waktu ke waktu itu, dalam segala sesuatu selalu mengembalikan ke Tuhan Yesus. Waktu saya kecil, nggak tahu dulu ya, anak masih ingat nggak ya? Seharian ini saya banyak cerita yang seputar nostalgia. Siapa yang tahu satu game anak-anak kecil dulu main? Cuman game dulu bukan online, jadi bukan pakai gadget. Zaman dulu yang keringatan tuh seluruh badan kita, bukan hanya jari jemari. Dulu ada yang namanya permainan anak benteng-bentengan. Siapa pernah main itu angkat tangan? Kita mesti main itu lagi. Anak-anak muda sekarang nggak tahu soalnya. Wah, mereka tuh nggak keringatan. Benteng-bentengan. Jadi kita punya benteng sebelah situ, dia punya benteng di sebelah sana. Lari, siapa yang pegang benteng terakhir, dia lebih berkuasa. Jadi kalau siapa ditepuk sama dia, jadi tawanan. Ingat ya. Dan kalau kita lari kenceng, dari sana teman keduanya udah lari mau tepuk kita, kita memang menang terhadap orang yang satunya yang tadi kalah tepuk sama, kalah benteng sama kita. Tapi orang itu baru fresh pegang bentengnya. Dia bisa jadi tawanan, kita ditepuk, kita jadi tawanannya. Impas dong satu-satu, nggak menang.
Dan anak muda sekarang, mainan macam apa itu? Oh, mainan yang seperti itu membuat orang-orang zaman dulu hidupnya lebih panjang. Ya. Nah, itu benteng-bentengan. Apapun yang kau bawa ke Tuhan, fresh. Dalam segala perencanaan atau aktivitasmu, kalau Tuhan tidak lama lalu kau pegang, itu jauh lebih berkuasa nanti hasilnya. Makanya saya punya benteng itu tiap pagi saya saat teduh pribadi. Lalu saya juga punya benteng setiap minggu itu saya ke gereja. Di gereja itu saya dapat sesuatu yang tidak saya planningkan. It doesn't come from me. Waktu saya datang ke gereja kan sudah disetkan pembicaranya. Ibadah ke arah mana kan tidak ada urusan dengan saya. Jadi betul-betul itu murni Tuhan mau berbicara sesuatu yang tidak kurencanakan dulu. Kalau saat teduh kan saya masukkan, saya yang menggiringnya, meskipun Roh Kudus yang ada di ruangan saya. Jadi saya belajar untuk lepaskan setir lebih besar itu di gereja. Tapi saya juga punya benteng yang lebih luas lagi, yaitu misalnya kalau tahunan, akhir tahun itu saya dan keluarga kebiasaan untuk kita doa sama-sama, naik kemana, pergi ke tempat khusus untuk berdoa ke situ. Bukan tempat itu keramat, tapi kita memang pergi ke yang agak jauh, satu lemparan batu lah zaman Getsemani, agar supaya kita bisa konsentrasi. Jadi harus ada seperti itu dalam membuat perencanaan. Libatkan Tuhan, benteng-bentengan. Kita harus se-fresh mungkin pegang Tuhan lagi, pegang Tuhan lagi. Ya, tapi ya nggak bisa pegang terus. Kalau orang main benteng-bentengan mau main aman ya pegang di bentengnya terus ya dia nggak akan pernah menang. Dia harus keluar dari zona nyamannya. Ada tipe orang yang nggak pernah rencana. Kenapa? Karena dia serahkan 100% ke Tuhan. Loh iya, 100% hati iya. Tapi perencanaan itu juga bagianmu, hai manusia. Ada orang sih nggak mau kerja, maunya diberkati Allah. Tiap hari doa di kamarnya. Paulus langsung sindir orang itu. Di kitab Tesalonika surat itu bunyinya, kalau kamu nggak bekerja, nggak usah makan. Judulnya yang dikasih oleh Alkitab Indonesia, bekerja dan berdoa. Lu nggak kerja, nggak usah makan. Tuhan nggak akan kirim gagak ke Elia, karena Elia nggak punya pilihan. Itu waktu lagi kekeringan satu bangsa dan dia jadi buronnya Raja Ahab. Kamu loh, nggak ada yang halangi kamu kerja. Cari dong pekerjaan. Di luar sana ada. Cari yang ideal nggak ada, tapi cari yang mau menerimamu, asal kamu bisa produktif hari-harimu. Nggak usah makan kalau nggak kerja. Ada orang tidak mau buat rencana karena dia 100% katanya serahkan ke Tuhan. Itu menurut saya alasan, itu kemalasan. Ya, jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan ini. Bukan berarti Yakobus anti perencanaan. Tapi Yakobus ingatkan, kalau kau membuat perencanaan, benteng-bentengan, libatkan Tuhan. Always remember to do planning prayerfully. Apapun yang kau rencanakan harus prayerful. Harus penuh dengan doa, dalam spirit doa. Kalau perlu puasa, kalau keputusan itu begitu pentingnya di hidupmu, keputusan itu bisa mempengaruhi seumur hidupmu, dan doa dulu, kalau perlu puasa sekalian. Puasa itu tidak sama dengan puasanya orang-orang dari agama lain. Konsepnya Kristen itu beda, filsafatnya, filosofinya lain. Puasa kita bukan supaya kita itu terima pengampunan dosa karena kita sudah diampuni, tapi puasa kita itu untuk konsentrasi, untuk kita itu tidak mikirkan hal-hal lain. Dan kita menginginkan kehendak Tuhan melebihi makanan. Jadi kita tunjukkan, Tuhan, aku serius tentang ini. I'm very serious about this matter. Show me the way. Puasa kita. Sekarang kita baca sekarang ayat 13 ya, saya tunjukkan bagaimana membuat perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Zaman dulu waktu saya baca Alkitab Indonesia, saya dulu bahasa Indonesianya kurang bagus. Ya, sempat dulu bahasa Inggris lebih dominan. Jadi waktu saya baca ini setelah bertobat di Vancouver, Kanada, saya baca kota Anu, saya selidiki, kota Anu itu di mana? Nggak ada di seluruh dunia namanya kota Anu. Ternyata ini maksudnya to this city or that city. Ya,
Jadi ini seperti orang yang berkata, hari ini aku mau ke sini, ke sana. Wih, orang ini sangat-sangat menurut saya decisive. Orang itu yang sebenarnya suka. Orang seperti ini bisa memimpin kita. Ini orang yang sangat-sangat tegas, tidak pelin-pelan. Dia kalau bilang A ya A, kalau bilang B ya B. Itu kan bagus kan? Di mana salahnya? Motivasi hatinya. Karena orang ini tidak takut akan Allah. Orang ini bahkan tidak percaya sama Tuhan. Orang ini, nasib itu menurut dia hanyalah di tangannya. Seperti ini juga agak menurut saya, sekalipun satu sisi orang yang tegas dan jelas itu tidak pelin-pelan segala keputusan. Orang begini itu bagus menurut saya. Mendingan orang kayak gini daripada yang pelin-pelan, saya tahu. Tetapi apapun di luar Tuhan akan berakhir nil. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14 sangat jujur. Yakobus mengoreksi orang yang tegas sekalipun. Yakobus mengingatkan, tetap kamu harus takut akan Tuhan karena hidupmu sebenarnya tidak di tanganmu, apalagi masa depan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Percaya diri boleh nggak? Boleh kalau dibangun di atas dasar percaya Tuhan dulu. Yang tidak diperbolehkan adalah percaya diri yang tidak melibatkan Tuhan, yang ogah-ogahan merasa nggak perlu sama Tuhan Yesus. Kalau saya suruh pilih di luar Tuhan nih, saya mau jadi orang percaya diri atau orang yang tidak percaya diri? Saya mau jadi orang yang percaya diri. Saya mau jadi orang yang percaya diri. Ya. Saya dulu waktu kecil belajar karate. Turnamen pertama saya itu dikalahkan oleh satu orang. Ya, teman saya. Itu orang percaya dirinya itu jedok, nggak tentu dia lebih hebat dari saya. Cuman dia, ini semuanya di dunia bela diri, kita nggak bicara soal iman. Jadi saya lawan dia. Saya masih kecil, mulai umur 6 saya belajar bela diri. Lalu setelah itu saya udah kalah saya. Langsung kalah. Orang itu memang sangat percaya diri, saya masih ragu. Atau lebih tepatnya saya meremehkan. Tapi orang itu persiapan. Jadi saya melihat di luar Tuhan, orang kalau persiapan lebih baik dari orang yang nggak persiapan. Orang yang percaya diri lebih baik dari orang yang tidak percaya diri. Tapi ujungnya, tanpa Tuhan, yang percaya diri maupun yang tidak percaya diri akan berujung 0 kecil dan 0 besar. Apa bedanya? 0 besar kali 5 juga 0. 0 kecil kali 5 juga 0. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kata Tuhan Yesus. Coba Anda lihat orang yang percaya dirinya itu sudah luar biasa maksimal, namanya Goliat. Saking percayanya, dia seorang diri doang. Udah pukul-pukul, dia punya perisai itu dengan pedangnya, tong tong tong. Ayo Saul, keluar sini lawan aku. Lu orang Israel katanya umat pilihan, tentara Allah. Ayo mana ada jagoannya? Segini aja lah. Satu aku lawan salah satu kalian. Siapa kalah jadi budaknya siapa? Tong tong. Ayo 40 hari loh. Dia keluar lagi lalu mengintimidasi. 40 hari nggak berhenti mengintimidasi pasukan Israel. Dia percaya diri, tapi memang dia berhak percaya diri. Dia latihan. Goliat itu adalah jenis raksasa. Dan dia memang sudah lahir itu kayak orang Gurkha. Lahir itu sudah, orang kalau lahir itu biasanya, ini Goliat lahir langsung, mana musuhnya? Itu bayi-bayi di ruangan wardnya baby itu juga itu, diam semuanya. Itu bayi-bayi berapa langsung jantungan. Yang satu ward sama dia, makanya dia harus ada di ruang VIP. Kalau ada bayi-bayi itu ditantang, rame-rame ngapain kamu? Ini orang percaya dirinya punya modal. Karena memang dia bukan hanya lahir gagah, berperawakan besar, tapi dia memang latihan. Ini Kopassusnya orang-orang Filistin, pasukan elitnya. But you see, dia lawan satu orang percaya diri lagi. Ini orang apa nggak percaya diri? Wong dia berkata, siapa itu yang nggak bersunat, yang hina-hina kita? Kalau nggak percaya diri gimana? Cuman dia bocil lagi.
Para ahli teologi mengira dia kurang lebih usianya 16, masih kemerah-merahan, masih ada baby face-nya. Cuman bawa ketapel gitu aja datang, ambil 5 batu, dia jaga-jaga kalau satu meleset kali, dia ambil 5 dulu. Sama-sama datang masuk ke gelanggang, sama-sama percaya dirinya. Cuman yang satu percaya diri, 0 besar, gak ada Tuhan di dalamnya. God, why do I need God? Look at my bicep. Why do I need God? Buat apa aku butuh Tuhan? Aku kaya, koneksiku semuanya bintang-bintang. Orang penting semuanya. Buat apa aku butuh Tuhan? Orang Kristen pun minta bantu sama aku. Bro, lu percaya diri bolehlah, jangan keterlaluan. Karena di atas masih ada atap namanya sorga. Masih bisa mati kan? Masih daging dan darah lah. Gak peduli sana siapa. Nafasmu tuh sama dengan hewan. Kucing juga nafasnya satu, kamu juga satu. Mati sama dengan binatang. Jangan gaya lah. Buat apa saya butuh Tuhan Yesus? Pendeta aja datang sama saya kok minta tolong. Ya, pendeta yang minta tolong sama kamu itulah yang salah. Tapi yang satunya percaya diri juga. Mana itu kau lihat? Siapa itu yang hina-hina? Siapa yang hina-hina? Tentara Allah. Ya nggak gitu lah, umur 16 masih suaranya gitu. Ngawur lah itu. Itu Mickey Mouse ya. Ya, lalu masuk, mana, sama-sama, cuman percaya dirinya Daud tidak berhenti di dia dan tidak bermula dari dia. Percaya dirinya dibangun di atas dasar percaya pada Tuhan. Dia berkata begini, coba lihat kata-katanya, kalimatnya. Kamu datang kepadaku membawa pedang dan tombak, tapi aku datang melawanmu pakai nama Tuhan. Loh, setahu saya pakai batu licin kok. Tapi dia berkata, bukan itu hanya alat dan kendaraan. Pakai nama Tuhan. Kau lihat, lu kira gua apa? Datang pakai ketapel gitu. Lu kira gua anjing ya? Coba baca. Kamu kira aku anjing geladak? Kamu hadapi aku dengan itu? Gaya dia, lebih tersinggung, lebih ke arah dirinya. Daud berkata, kenapa kau hina tentara Allah? Hari ini kau hina-hina Allah Israel. Kamu datang dengan tombak, aku datang dengan namanya. Ambil satu, slow-mo. Kau lihatnya turun kan? Anda tahu kan lembah itu turun gini. Ini slow-mo deh, Goliatnya tuh. Ada satu hal yang janggal. Goliat itu ditutup dengan semua itu besi. Karena orang Filistin itu monopoli besi. Jadi orang Israel yang punya pedang itu cuma Saul doang. Yang lainnya pakai kayu lah, pakai apa, whatever. Jadi melihat itu tutup semuanya. Cuman gak mungkin toh didesain sama mereka untuk nantang. Jadi semua itu kecuali di sini kasih lubang, itu kan gak mungkin. Saya sih curiga, nggak ada buktinya, itu helmnya pasti tertutup semua tuh di jidat dan dahinya. Tapi waktu dia turun, karena dia berat, itu ratusan kilo badannya, mungkin helmnya miring atau jatuh. Waktu slow-mo, wow, si Daud juga turun. Kena sini. Goliat tidak pernah mimpi bahwa dia merasa semua ini sudah diasuransi. Matinya lewat satu lubang upil. Jangan terlalu percaya diri. Semua kau lindungi. Harta sudah ada harta untuk melindungi harta, apa maksudnya? Barang-barang mahal sudah ada berangkasnya. Berangkas dikasih berangkas. Semua terlindungi, everything is well protected. Horyugen. Semua sudah protected, terlindungi. Jangan heran. Pakai tusuk gigi nggak hati-hati, tusuk mati gara-gara itu. You be very surprised.
Anda kerjaannya adalah farmasi, toko obat-obatan, Anda pabriknya, justru nanti matinya justru di dalam penyakit yang pabrik itu buat obatnya. One tiny hole kills you. Jangan terlalu percaya diri. Kota anu melakukan itu, aku mau pergi ke situ tahun depan, aku mau setahun di sana, bla 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 dan sebagainya. Come on lah, libatkan Tuhan. Percaya diri boleh, belajar dari si kecil. Percaya dirinya itu di atas dasar percaya Tuhan. Bermula dari sana, berakhir di sana. Paham Bapak Ibu Saudara? Percaya diri boleh nggak? Menurut saya, mendingan percaya diri daripada pelin-pelan. Tapi kalau saya boleh pilih, saya bisa sarankan, lebih baik percaya Tuhan daripada percaya diri atau tidak percaya diri. Sebab orang yang percaya Tuhan, Tuhan pasti bangun kepercayaan dirinya. Nggak ada, orang ini percaya Tuhan, loh, dulu dia orangnya riang, sekarang gimana? Sekarang nggak berani lihat mata. Kenapa? Tuhan Yesus ajari dia untuk jadi malu-malu. Mana ada? Anda masuk ke CG, cepat lambat akan berdoa sebelum makan. Bentar lagi mimpin. Ini orang dulu yang masuknya itu, wah dia itu percaya diri, orangnya confident banget. Sekarang gimana? Sekarang jadi introvert sekali, takut di dalam tempat yang terang, maunya digelap terus. Saya rasa bukan Roh Kudus itu roh jahat itu. Orang yang percaya Tuhan pasti dibuat percaya diri. Jadi boleh nggak kita itu membuat perencanaan? Kalau buat perencanaan, please jangan pelin-pelan. Kalau membuat perencanaan itu buat perencanaan, tapi benteng-bentengan, bawa ke Tuhan sebelum bawa ke Tuhan sesudah. Uji lagi. Kenapa? Waktu kita bawa hati kita ke Tuhan, satu hal yang akan muncul di dalam jiwa kita. Tujuan itu jadi jelas. Tahu nggak, orang kalau datang ke Tuhan, karena Tuhan itu terang, maka motivasinya akan dibuka. Kenapa saya suka masuk ke hadirat Allah sekalipun saya tidak tentu mendapatkan semua jawaban yang saya perlukan? Langsung paling tidak kan, kepingin kita kan apple to apple. Saya kepinginnya ya atau enggak, langsung Tuhan jawab enggak atau ya. Saya kepinginnya langsung tahu kiri atau kanan, tapi kadang-kadang masuk hadirat Tuhan, bukan kanan atau kiri yang diberitahukan, malah justru hati saya yang diobok-obok sama Roh Kudus. Ketika hati saya jadi jelas, motivasinya dibuka semua, yang salah jadi salah, yang benar jadi benar, titik sedikit pun dengan MRI ilahi akan kelihatan. Bukankah waktu kita CT scan MRI baru kelihatan itu kok ada bercak-bercak di paru-parunya, ternyata pneumonia atau TBC atau apa, atau bahkan kanker. Akan ketahuan, karena Tuhan itu terang. Dan waktu saya masuk ke sana, hadirat Tuhan, kadang-kadang ekspektasinya adalah dapat jawaban yang vulgar, jawaban yang gamblang, tapi ternyata enggak. Malah justru waktu saya masuk disuruh ngampuni. Masuk saya disuruh bersyukur. Gimana tuh Tuhan ini, kenapa nggak praktis? Tapi ketika saya keluar, keputusan tadi yang membingungkan jadi jelas bagi saya. Saya jadi bisa mengelus-elus dada dan berkata, untung tadi saya tidak ke kanan. Ternyata motivasi saya salah. Hal-hal yang tadinya saya sangat-sangat ambisius, saya baru disadarkan, itu semua keluar dari keserakahan. Jadi saya akhirnya diluputkan dari yang investasi bodong-bodong begitu. Ketika hati berkata, di mana hatimu berada, hatamu berada, di situ hatimu berada, saya nggak mau lah terlibat dengan sesuatu yang nggak kelihatan hulu hilirnya, yang cuma ditawarkan keuntungan berkali-kali ganda entah dari mana. Bisa pintar sendiri. Memang tidak langsung Tuhan putuskan, hei boleh, hei nggak boleh, hei kamu sekolah sana, kamu sekolah di dalam negeri, di luar negeri, hei kamu, itulah pasangan, itu jodohmu. Demikian firman Tuhan, itulah jodohmu. Nggak tentu. Tapi tiba-tiba aja hati kita itu berani memilih. Dan damai sejahtera pula, ketika hati kita masuk ke hadirat Allah, tujuan kita jadi jelas. Segala sesuatu yang kita hendak lakukan dan putuskan itu, kita bisa lihat ujung tombaknya. Ketika kita masuk hadiratnya, tiba-tiba jiwa kita sendiri menuduh dan bertanya, what is the end of this though? Akhir daripada segala sesuatu yang kamu melakukan ini ujungnya apa? Tiba-tiba kita sadar, aku rindu, aku sungguh-sungguh rindu untuk dipakai menjadi pendiri gereja. Meskipun aku bukan pendeta. Mungkin Anda sedang lagi doa, anak muda, atau anak Anda berdoa, mau tekuni jurusan apa. Tapi ketika hatimu masuk hadirat Allah, tiba-tiba Tuhan kasih beban tuh jiwa-jiwa. Padahal Anda tahu jelas, dan yang hal ini tidak perlu diragukan, Anda memang tidak dipanggil jadi seorang pendeta, meskipun tetap hamba Tuhan segenap hati. Tapi waktu Anda masuk hadirat Allah, hati itu membara. Aku tuh tanya jurusan apa, kok justru Tuhan bicara tentang jiwa-jiwa. Lalu suatu hari Anda pergi, Anda melihat gedung gereja kita, GMS Bandung mungkin. Nanti suatu hari kita juga mungkin dikarunia Tuhan tempat yang baru. Lalu masuk di sana, Anda terinspirasi, kok bagus ya. Siapa arsiteknya? Lalu tiba-tiba Anda tahu arsiteknya adalah seorang om dari Surabaya.
yang gambar-gambarkan, atau mungkin tim pembangunan gereja kita yang diisi insinyur-insinyur, volunteer semua, sukarelawan, TPG namanya, tim pengembangan gereja dari GMS Bandung. Anda tahu om itu, dia nggak menonjol datang ke gereja, dia nggak dipaksa untuk naik ke atas berkhotbah karena bukan itu panggilannya. Lalu dia gimana lihat? Aku tahu kok om itu. Om itu seorang coach atau seorang supervisor di antara beberapa CG. Dia itu baik sekali orangnya, termasuk usher. Oh, jadi dia ini yang merancangkan semua. Dibayar berapa? Volunteer dia untuk pekerjaan Tuhan. Itu persepuluhan skillnya dia bisa berikan untuk Tuhan, karena dia tahu bahwa kasih karunia dia bisa menjadi insinyur. Dia punya cerita kesaksian sendiri. Lalu Anda mulai cari ceritanya, ketemulah ceritanya. Atau Anda klik sosial medianya, dia ada cerita kesaksian, atau mungkin diangkat sama bisnis connection ministry kita, Biskonnya. Lalu Anda berkata, Anda tidak minta sama Tuhan tuh langsung jelas. Tuhan beritahu, ambil hospitality, ambil manajemen. Nggak ada. Tapi Anda tiba-tiba dituntun sama Roh Kudus pada sebuah teladan. Anda lihat dan berkata, aku bisa melayani seperti om ini. Lalu Anda ngomong sama orang tua, saya mau jadi seorang arsitek. Kenapa? Aku mau membangun rumah Tuhan. Hati Anda begitu. Setelah Anda lulus, ternyata bukan rumah Tuhan aja yang Anda bangun. Setelah jadi 1-2 bait suci, Allah juga membangun istanamu, hai Salomo. Salomo kan membangun bait Allah dulu. Tapi setelah itu istananya pun dibagusi sama Tuhan. Tiba-tiba Anda menjadi developer. Di Bandung sini, Anda dapat hikmat Allah. Anda mulai membeli 1-2 tanah, dan Anda mulai bangun kecil-kecilan. 30 years later, Anda menjadi developer yang terutama di sini. Anda akan kembali lagi pada hari itu, Anda masuk hadirat Allah. Tuhan tidak memberimu clue, tapi Tuhan menunjukkan tujuanmu. Dan dari sana Anda menemukan hikmat Allah sepanjang perjalanan itu. Kiri kanan, kulihat saja, banyak, bukan pohon cemara. Hikmatnya Allah, haha, kiri kanan, kulihat saja, banyak hikmatnya Allah. Hari ini yang tahu lagu saya berarti Anda tahu usia Anda. Ini lagu anak kecil zaman itu. Amin Bapak Ibu Saudara. When you enter God's presence, suatu Anda perencanaan, mungkin Anda tidak langsung dapat clue. Tapi Anda akan tahu hatimu. Kenali tujuanmu. Tapi buat keputusan yang tegas. Jangan kembalikan ke Tuhan. Wong kuncinya di tanganmu, kunci kerajaan sorga kan di tangan Anda. Itu bukan cuma kunci kerajaan sorga, kunci hidupmu itu sebagian di tanganmu. Namanya perencanaan, namanya well planning. Kita lihat ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Biasakan mulut kita pun mengingatkan kita, jadi gentle reminder. Jadi saya kalau ngomong sama seseorang ya, saya selalu ngomong sama anak-anak saya aja, Dad, nah kalau anak saya tanya, kita nanti tahun depan rencananya gimana, apa ini dan itu. Anak-anak saya itu suka tanya, karena terbiasa dari kecil, saya dan istri saya selalu sosialisasikan rencana-rencana kami, rencana-rencana besar. Saya dan istri itu masing-masing punya agenda manual malahan. Yang bisa lihat 1 tahun. Apa ya, karena Pastor Philip sudah sibuk, zaman sebelum saya sibuk sudah begitu. Supaya hari-hari tidak terbuang, karena saya punya keyakinan bahwa sukses hidup itu tidak dibangun dengan mimpi besarmu. Sukses hidup itu dari langkah kecilmu. Saya nggak percaya orang yang datang dengan mimpinya, mau jadi apa? Aku mau jadi orang yang paling berhasil di dunia. Tunjukkan rencana sehari-harimu. Bangun jam berapa? Oh ya, sebangunnya. Tidur jam berapa? Bohong lah kamu. Atau bukan bohong lah, mungkin kamu dibohongi dengan mimpimu. You don't show me your dream. God never promises to bless your dreams. Karena banyak dreamer di luar sana itu nggak jadi apa-apa kok. Sebagian jadi gila karena mereka mimpinya broken. Coba lihat orang-orang yang bicara dengan dirinya, kasihan itu di jalanan, telanjang semuanya kalau pemerintah belum angkut mereka. Lalu ditampung. Mereka itu bicara sendiri. Coba Anda lihat, telusuri, setiap orang itu ada cerita di mana mereka satu titik mereka putus asa sama mimpinya. Mimpi tidak kesampaian, itu jadi stres dan depresi, itu juga bisa. God doesn't promise to bless your dreams. Tuhan tidak berjanji untuk memberkati mimpimu. Tuhan berjanji memberkati persiapanmu. Tuhan tidak pernah berkata, oh pelita, oh haleluya, pelita bagus sekali ya kamu bawa pelita. Tuhan itu lihat yang mana punya minyak, yang mana enggak.
5 gadis bodoh dan bijaksana itu bedanya bukan pelitanya, sama-sama punya cita-cita. Bedanya di minyaknya, satu punya minyak, satu mempersiapkan diri, satu enggak. Saya dan istri saya selalu punya, dari sejak kami belum busy seperti hari ini. Besok mau apa? Kalau nggak ada apa-apa, kita buat rencana. Kita nggak buang-buang waktu. Ngantor juga sama, ngantor ceklok masuk, ceklok keluar, ada nggak ada urusan kerjaan. Mungkin pelayanan belum sebesar ini, tetap. Saya masih ingat pertama kali saya ngantor di gereja, waktu itu gereja saya masih junior. Waktu saya masuk ke gereja, nggak ada lagi apa yang harus dilakukan. Bukan berarti gereja pengangguran, enggak. Cuman ministry terbatas waktu itu, tapi saya tetap komitmen. Sisa waktu saya pakai itu baca buku-buku. Baca buku tentang ceki, baca buku tentang semua, baca buku-buku yang saya bisa baca itu sekarang berguna loh hari ini. Salah satu buku yang saya baca adalah History, Sejarah Revivalis sepanjang zaman. Jadi sekarang Anda tanya sama saya, siapa itu Stephen Jeffries, George Jeffries, siapa itu Catherine Kuhlman, siapa itu E. Bernard, siapa itu William Seymour, siapa itu Charles Parham, siapa itu Oral Roberts, yang Asia banyak juga, John Sung, siapa saya tahu. Hari-hari itu saya pelajari. Jangan malas apapun profesi. Suksesmu tidak dibangun dengan mimpi, tapi dibangun dengan aktivitasmu hari per hari, jam per jam. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu perencanaan, itu planning activity namanya, aktivitas. Sebenarnya kamu berkata jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi anak-anak saya biasa kalau tanya, Dad apa rencananya ini itu libur. Saya selalu ngomong ini dan saya ngomong ini bukan untuk mereka, saya ngomongin untuk saya. God willing bahasa Inggrisnya. If it is God's will, kalau itu rencana Allah, pendeknya Tuhan kehendaki, Mami Daddy kalian kita akan lakukan ini. Saya selalu ngomong Tuhan kehendaki, kita akan. Tuhan kehendaki, kita akan. Tuhan kehendaki, kita akan. Kita ngomong itu bukan sok rohani, terserah orang mau ngomong apa. Kita ngomong itu untuk ingatkan diri kita sendiri, karena mulut kita itu penting untuk mengingatkan telinga sendiri. Kuping kita itu perlu diingatkan dari waktu ke waktu, supaya jatuh ke hati. God willing, kalau Allah menghendaki, kalau Tuhan menghendakinya, itu panjangnya, pendeknya, Tuhan kehendaki, kita ke situ. Kita ke kota Anu, kita lakukan ini dan itu. God willing, God willing. Tapi bukan tipe orang yang, bos, kita harus gimana? Terserah kehendak Tuhan. Kalau gitu ya biar Tuhan aja yang pimpin perusahaan ini, jangan bos. Loh ya memang Tuhan yang memimpin melalui bos. Kalau enggak ya ngapain ada lu di situ? Papa mama yang nggak becus juga begitu, apa-apa ya nanti terserah kehendak Tuhan. Loh, kan kamu papa mamanya. Karena itu jangan hanya berhenti sampai menemukan tujuan. Anda juga harus sampai ketentukan pilihan. Choose, will you? Berapa banyak orang nggak bisa milih jurusan? Sampai SMA 3 lulus pun masih belum tahu, nggak tahu. Nanti lihat ya, kalau nggak tahu nanti kan sesuatu akan membuatmu memilih jurusan itu, dan biasanya sesuatu kurang matang. Saya sarankan, makanya itu di Eagle Kids ini sudah mulai diajarkan. Eagle Kids kita itu slogannya nggak main-main. We are church builders. Dari kecil mereka dilatih untuk mikir mereka itu mau jadi apa. Dari sejak SD ini kita bicara tentang anak-anak kecil kita yang kita gembalakan, anak-anak mudanya lagi. Building churches in our youth. Kemarin kita di Surabaya baru mengadakan yang namanya Expo, Education Expo. Itu kita kerjasama, itu AOG kita luar biasa. Kerjasama dengan universitas-universitas yang kita saring yang terbaik-terbaik dari dalam negeri, luar negeri, mereka semua datang situ. Ada namanya saling timbal baliknya. Gereja bisa lakukan apa di universitas itu, universitas bisa lakukan apa di gereja kita. Jadi puji Tuhan, mereka itu sangat respect dengan anak-anak muda kita, karena kita terlebih dahulu memenangkan spirit mereka. Dan akhirnya datang di situ anak-anak kita tuh ambil brosur, ambil apa, itu masih baru aja lulus SMP. Ada bahkan beberapa masih SMP. Buat goal lah, kalau kita yang punya anak masih muda, SMA 1, berarti kelas 10, SMA 1 itu kelas Jose. 10, jari saya nggak cukup. Kelas 10 sudah harus tahu, meskipun masih bisa berubah, karena tetap kan namanya rancangan kita, Tuhan bisa arahkan. Tapi tetap perlu punya rencana. Jadi buat satu goal, kalau anak-anak muda kita, anak-anak muda di rumah Anda itu SMA 1, udah roughly tahu.
Oke, Pastor Philip saya lakukan, saya nanti akan tekan anak saya. Loh, ini teamwork Bapak Ibu. Bagaimana mereka tahu Kristus kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka bisa punya pengetahuan meskipun samar-samar kalau papa mama bungkam mulut tidak pernah cerita dunia seperti apa, sedangkan ayah ibu itu dua pengintai Yeriko, dua pengintai Kanaan yang terbaik buat putra-putrinya. Talk to them. Bicara ke mereka. Kasih mereka modal, kasih mereka bahan. Kita suruh mereka jadi pabrik kain, tapi kita tidak pernah memberi mereka sutra. Nggak pernah memberikan mereka bulu domba, woolnya atau katonnya. Talk to them. Kami biasakan dari kecil. Anak saya Vanessa sudah kemarin baru engage barusan tunangan. Baru beberapa hari yang lalu. Segera nanti dalam waktu-waktu dekat akan ke pelaminan. Dari kecil saya masih ingat mama papanya kami berdua itu dari lulus SD elementary dia sudah clipping, zaman clipping, dia clipping university, clipping jurusan. Anak kami Jeremy juga sama. Dari kecil, malah dulu dari umur balita sudah ambil buku Webster. Dikira dia Alkitab. Jam 1 mati lampu. Kami tidak bisa tidur karena dia naik meja. Masih umur berapa itu? 6 atau berapa? Dan dia pura-pura khotbah. Lucu kayak monyet jalan gini. Nah, dari kecil terus saya beritahu apa artinya jadi pendeta. Saya ajari, saya tanya lagi setiap persimpangan jalan, usia berapa, lulusan, kamu masih mau jadi pendeta? Mau, sekarang sekolah pendeta, Mei tahun depan. Sudah lulus masters di university di Amerika. Dan saya beritahu sama dia, kamu jadi pendeta, tidak boleh pacaran sembarangan. Kamu pacaran setelah lulus kuliah, kamu baru pacaran. Susah. Tapi kalau kamu mau jadi seorang pendeta, kamu utamakan dulu kepentingan jemaat, bukan kepentingan pribadimu, bukan your love life, hidup cintamu. Kasihi mereka dulu. Jadi anak saya ini, saya tumbalkan. Supaya bisa menjadi hamba Tuhan yang berkenan kepadanya Tuhan, untuk jadi berkat buat anak-anak Anda. Saya beritahu begitu, dari kecil mereka udah tahu. Plus minusnya, anak kami yang kecil Warren juga sama sekarang. Kita bicara tentang 1-2 ini, saya tidak mau mendahului dia nanti biar suatu hari pada waktunya. Tapi dari umur berapa, dari sejak SD kita sudah bicara tentang jurusan yang dia mau ambil sekarang. Kami sudah persiapkan dan ada waktunya kami bawa anak-anak kami ke kota-kota di mana ada university itu. Waktu kami liburan, kami shopping lihat universitas itu meskipun mereka masih muda belia. You talk to them. Jurusan ini apa? Papa punya teman, om ini, jurusan ini. Lalu plus minusnya apa, suka dukanya apa di bidang itu. Rangsang dia punya pikiran. Beritahukan. Hubungan itu apa. Tentang mereka cuma taunya cinta. Apa itu hubungan rumah tangga? Jangan beritahu mereka informasi yang palsu dan salah. Tetapi yang seimbang yang mereka bisa cerna di usia mereka. Anda mesti cerita. Karena nanti suatu hari, mari kita buat goal. SMP 3 paling telat, SMA 1 menginjak di usia itu, sudah langsung tahu kira-kira mau apa dia di grade 10. Dia mau nanti kuliah apa. Kalau enggak, saya menganggap itu seperti kegagalan orang tua. Standarnya Pastor Philip tinggi sekali. Iya, tanya Bruce Lee. Wah, apa hubungannya sama Bruce Lee? Bruce Lee itu di biografinya, dia itu pernah sekali turnamen, dia nggak bisa taklukkan lawannya dalam hitungan menit. Dia rombak semua kungfu yang dia tahu, muncul Jeet Kune Do. Untuk bisa robohkan orang di zaman belum ada mixed martial art, untuk bisa kalahkan musuhnya cuma dalam waktu semenit doang. Orang itu kalau champion dalam dunia olahraga aja, nggak usah bicara tentang kerajaan sorga, terlalu jauh lah. Ini dulu aja yang sia-sia. Dia standarnya beda. I want to be a champion dad, champion pastor, champion believer, champion Christian. I put a different standard. Standar kami diikuti. Anak saya dan tunangannya masing-masing adalah pacar pertama, satu dengan yang lainnya.
Orang berkata sekolah di Los Angeles, orang pasti rusak. Dua-dua anak dan calon menantu saya sama-sama lulusan LA. Tidak pernah dugem sekalipun, baik calon menantu saya maupun anak saya. Tidak pernah dugem sekalipun. Kalau Anda yang tahu di California, itu state yang paling gila di Amerika. Nggak mungkin lah, nggak cicip-cicip sesuatu. No alcohol, touch their lips selama mereka studi di sana. Up to you. Anda mau beli emas 24 karat logam mulia LM atau Anda mau yang tembaga campurannya banyak? Kalau sekarang belum telat, tapi Pastor Philip saya sudah banyak kompromi. Mulai hari ini jangan kompromi lagi. Katakan amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tentukan pilihan. Make a choice. Umur berapa yang muda mau pacaran? Siapa di sini yang belum punya pacar, angkat tangan? Oke, lebih banyak seharusnya. Jadi yang nggak angkat tangan tadi, saya berdoa Tuhan, biar mereka nggak punya pacar seumur hidup. Saya ulang lagi. Siapa di sini yang belum punya pacar? Angkat tangan. Tiba-tiba banyak, hampir satu ruangan. Umur berapa lu mau pacaran? Buat pilihan, jangan serahkan ke Tuhan. Tentukan. Tanya aja, umur berapa mau cewek, mau menikah? Oh, aku mau menikah umur 25. Kenapa 25? Tanya dulu. Karena aku lulus umur 22. S1, mau S2 enggak? Keluarga kami enggak punya dananya. Oke, mau kerja langsung kan? Ya, 25. Hitung mundur. Mau pacaran berapa tahun? 4 tahun. Jadi umur 21. Aku masih umur 17. Aku mau pacaran sekarang. Siap-siap putus. Egois sekali kamu. Kamu mau nikahnya umur 25, pacaran umur 17. 8 tahun mau pacaran. Bosan, pasti jatuh dalam dosa. Buat pilihan, jangan serahkan ke Tuhan. Tuhan sudah serahkan ke Anda. Make a choice, make a decision, make a call. Tapi nanti kalau sudah jadi, udah umur 23 tiba, tetap gak kunjung ada pacar. Kenapa? Masih menunggu kehendak Allah. Padahal sudah ada yang senang. Biar Tuhan pilihkan, biar ada nabi yang menunjukkan. Ngawur. Kamu nunggu kan yang modelnya kayak drama Korea? Nggak ada, sudah diambil Pastor Moro. You make a choice, make a decision, buat keputusan. Kiri kanan kulihat saja banyak laki yang biasa. Kiri kanan kulihat saja mana drama Korea. Jangan gitu, tentukan pilihan. Oke, ini adalah anak Tuhan. Gantengnya gimana? Lumayan. Tapi kamu sampai nek-nek muak nggak lihat dia? Ya enggak. Masih bisa senang? Bisa. Tapi saya susah senang dengan orang-orang ini. Kenapa? Karena mataku tertuju ke Siwon. Mungkin saya sudah kuno kali ya. Saya nggak ngikutin yang gitu-gitu. Jadi mungkin siapa itu yang crash landing atau apa atau Queen of Tears ya. Apalagi yang baru? Betul. Yang gitu-gitulah ya. Ya susah kau mempersulit dirimu. Ya lihatnya yang nggak masuk akal. Kalau kita mau muluk tinggi-tinggi, ada lagu Chinese-nya. Lagu Chinese yang orang-orang kuno tahu. Dan seniao xiang yi xiang, kan kan ziji de zhangxiang. Nggak ngerti? Ya sudah. Lu mau yang tinggi-tinggi, ngaca dulu. Lihat paras lu sendiri. Kita mau carinya yang kayak begitu, tapi kita sendiri juga bukan di liga kita. Bukan berarti ada orang lebih tinggi, superior, yang enggak. Beda. Beda culture, pendidikan, status ekonomi. Beda juga levelnya, tampangnya. Nggak usah lah, ikut-ikutan. Membuat keputusan itu, tentukan pilihan itu adalah dari pengetahuan yang baik. Oke, asal orang ini tidak membuatmu muak. Kalau membuat muak kan bangun tidurku terus mati. Bayangin tiap pagi bangun tidur lihat orang yang ada muak. Gak bisa. Dia pilihan Tuhan tapi bukan pilihanku, ya jangan. Zaman dulu saya pernah ajari anak-anak muda, checklist itu ada 7. Yang pertama itu takut akan Tuhan. Bukan Kristen saja, tapi Kristen berbuah, nggak usah sempurna. Yang terakhir itu chemistry harus ada. Kalau nggak ada chemistry ya jangan. Apakah kamu mengambil ini sebagai istrimu? Tuhan yang kasih, aku harus mau.
nanti selingkuh. Tapi ada orang itu yang muluk tentang jatuh cinta, dia harus kriteria tertentu, nggak ketemu-ketemu. Ngaca dulu. Nggak ketemu-ketemu. Kenapa? Terlalu tinggi, terlalu muluk-muluk, terlalu tidak realistis, terlalu fantastis. Dan itu juga di dongeng aja yang ada gitu. Sungguhan. Jadi kita akhirnya nggak pernah ketemu-ketemu. Bukannya nggak bisa cinta. Percayalah, Anda nggak perlu tergila-gila. Nanti kalau asal itu fine, thank you. Nanti ujungnya cinta itu bisa bertambah. Buktinya orang yang jatuh cinta setengah mati kayak rasanya itu pernikahannya itu seperti dongeng, cerita dongeng seperti princess dan prince sungguhan seperti Charles yang jadi raja di Inggris dulu dengan mantannya Princess Diana almarhum. Coba lihat itu, pernikahannya waktu itu saya masih kecil, saya lihat, waktu itu saya masih muda, nggak terlalu kecil juga, saya lihat waktu itu, wah slayernya itu di belakang tuh, wah sepurnya, itu kayaknya dia akan happy forever and ever, semua orang Inggris berbunga-bunga, pupus. Kau kira jatuh cinta segalanya, Anda akan kaget nanti berujung tak ada perasaan. Tapi perasaan Anda mungkin tidak seperti drama Korea, tapi oke lah ini. Nantinya, mesranya cintanya karena membangun sesuatu bersama. Paham Bapak Ibu Saudara? Anak-anak muda terutama, nggak usah cari ke ujung dunia. Jodohmu mungkin ada di sebelah kanan kirimu itu. Jangan ngecuan ya. Lihat itu, Pastor Philip sudah bernubuat. Kau ngawur. Tentukan pilihan. Jangan yang ya, terakhir dengan ini saya selesai. Siapa diberkati? Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Roh Kudus. Ayat 16, tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu, garis bawah itu, tahu bagaimana ia harus berbuat baik. Jadi bolehkah kita ngambil keputusan atau membuat perencanaan dari pengetahuan? Boleh. Nggak harus dapat wangsit khusus, nggak perlu dapat suatu tanda dari Tuhan. Kalau kamu tahu bagaimana harus berbuat baik, jadi ketahuilah apa yang baik. What is good for you? Jangan berhalakan selalu what is right. Mr. Right itu tidak ada. Soalnya Mr. Right bagi Anda, mungkin Anda bukan Miss Right buat dia. Aku cari yang Miss Right bagi aku. Dia mungkin mau kalau Anda berdoa, tolong Tuhan butakan matanya. Bukan berarti saya berkata seseorang jelek di sini, bukan. Enggak yang benar. Tapi kalau Anda tahu dia adalah orang benar, bukan orang yang benar, orang Kristus, orang Kristen, dan dia orang baik, punya hidup yang baik, punya tanggung jawab yang baik, punya masa depan dan cita-cita yang baik, keluarganya baik, Anda mesti consider. Tentukan pilihanmu sebelum Anda sampai umur 40 berkata, aku masih menunggu. Lain cerita dengan ada di sini orang-orang yang sampai umur 40 menunggu bukan karena pilihannya dia, karena dia tidak punya pilihan, belum ada yang mau. Tapi ada orang itu yang banyak yang mau, tapi dia nggak mau sampai umur 40. Paham maksud saya? Dia nunggu Mr. Right. Ada sih Mr. Right. Nanti Tuhan Yesus suatu hari itu Anda ketemu. Yaitu tunggu mati, tetap bujangan, menikahnya dalam pernikahan anak domba Allah. For now in this world, there is no Mr. Right. You just make it right. And continue to live right di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Oke, 3 poin ini saya berikan sebagai rangkuman. Bagaimana membuat perencanaan nomor 1. Oh, kok dimunculin 3? 1 dulu dong. Ini kan contekannya muncul semua. Iya, thank you. Temukan dulu tujuan di balik setiap perencanaan. Tuliskan itu. Temukan dulu tujuan. Jadi kenapa masuk hadirat Tuhan itu jangan ngotot, beritahu. Tapi beberkan hatimu. Makanya penting sekali sedia payung sebelum hujan. Jangan mentang-mentang kita harus memutuskan. Dan jangan cari Tuhan kalau sudah kepepet keputusan. Cari Tuhan itu sejak muda. Sejak kecil, 5 tahun, 4 tahun sebelumnya itu dia sudah latihan terus sampai dia tidur pun. Teman saya ada satu pemain soccer itu pun cuma juara kecamatan. Dia tidur begini. Tiba-tiba ceduk di tembok. Bengkalah. Saya bilang, kenapa? Aku mimpi bal-balan katanya. Tapi kepalanya diceduk ke temboknya. Kenapa? Dia latihan begitu kerasnya
Sampai malam pun dibawa-bawa. Pertandingan masih lama padahal. Jangan begitu. Jangan tunggu sesuatu exciting baru Anda persiapan. Bangun kerohanianmu, bangun hidupmu, bangun imanmu. Aku masih bujangan kok, bangun nanti. Untungnya saya waktu bujangan, saya bangun. Saya dulu waktu sebelum kenal Tuhan, kemarin baru di AOG camp, bukan kenal Tuhan, belum menikah maksudnya. Saya belum pacaran dan belum menikah itu, saya berdoa, gak usah ditiru ya, saya ngomong gini bukan gaya ya. Dan ini pun tantangannya besar ya, gak mudah. Saya mulai dengan doa 1 jam sehari jadi 3 jam waktu saya bujangan. Saya terakhir sebelum saya pacaran dan sebelum saya menikah, itu saya pernah berdoa 1 hari itu sampai 7 jam. Reguler 7 jam. Dan saya cicil sekian jam, pernah sekaligus waktu liburan langsung 7 jam. Saya sekarang kalau sudah menikah bisa doa 7 jam? Nggak bisa. Dengan aktivitas saya seperti ini nggak mungkin. Tapi untung dulu saya sudah cari Tuhan di masa-masa pengangguran. Waktu saya masih sekolah. Sehingga sekarang rohani saya cukup untuk mengangkat. Bukan cuma keluarga saya tapi jemaat. Ya? 2. Tentukan pilihan yang berdasarkan pengetahuan yang baik. Anda tahu dari firman, buat pilihan. Ada orang tanya, mau kerja apa? Nggak tahu, aku nggak ada kerjaan yang, aku masih nunggu tanda dari Tuhan. Bukan tanda dari Tuhan, kamu sudah melamar kerja belum? Belum. Jangan suruh Tuhan yang melamarkan. Kamu lamar kerjanya, tapi nggak ada yang cocok ya, gimana Pastor Philip, nggak ada yang sesuai. Nah ketahuan kan, bukan karena Tuhan kan, karena keluhan kan. Nah, kamu maunya apa? Aku maunya yang begini. Dia mulai jelaskan kriterianya. Aku maunya yang pekerjaan yang ideal. Sesuai dengan sekolahku. Baguslah. Sekarang itu banyak orang lulusan sekolah. Saya itu belum lama lalu baru dari negeri Pandah. Tahun lalu sih. Itu di sana itu banyak S2. S2 ya. Ya. Saya S4. SD, SMP, SMA, S1. Ini S2. Betul-betul master's degree. Itu antar-antarkan makanan ke rumah-rumah. S2 di negeri orang. Saya bilang, kamu tidak punya pilihan menurut saya. Kadang-kadang pekerjaan yang memilihmu ya. Zaman edan sekarang ini. Kamu jangan idealisme. Belajar humble dulu. Karena kamu sudah di usia produktif. Kecuali kalau kamu disuruh pekerjaannya yang ilegal. Ya jangan, tidak menghalalkan Tuhan tidak datang dengan cara demikian. Tapi kalau ada pekerjaan yang baik, kamu harus pertimbangkan. Aku maunya pekerjaan yang sesuai dengan sekolahku. Ya kalau bisa, why not sih? Supaya nggak sia-sia sekolah, saya setuju. Yang bayarannya tinggi, oke, saya mulai terbelalak ini. Oke, bayarannya tinggi, baik-baik. Saya mau bayarannya sekian, paling tidak. Punya pengalaman kerja? Belum. Oke, saya mau yang banyak anak-anak Kristennya, orang Kristen. Oke, ya baguslah. Orang Kristen harus selalu jadi pilihan pertama ya. Saya moga Anda temukan. Lalu, saya mau yang punya dikasih fasilitas ini dan itu. Saya mau yang kondusif situasi kerjanya. Situasi kerjanya harus yang kondusif, harus yang nyaman. Begini, nggak jauh dari rumah. Pastor Philip harus ingat, nggak jauh dari rumah. Oke, nggak jauh dari rumah. Dan saya boleh pelayanan. Ya, saya juga senang sebagai pendetamu, gembalamu. Kamu bisa pelayanan. Saya bisa diberikan waktu untuk pelayanan. Jadi nggak ngelembur melulu. Oke, baik. Lalu saya juga mau yang selain itu, apalagi ya? Pokoknya banyak lah, ada 10 gitu lah. Ya, ini saya bilang terakhir saya akhirnya membuat kesimpulan. Baiklah, kerjanya ada. Di mana? Mau saya di sorga. Nggak ada. Yang ada, kita pertimbangkan, kita pilih, dan kita tanggung jawab. Dan kita percaya dari situ Tuhan tuntun kita. Dari sana kita tuntun. Amin. Tentukan pilihan, baik pekerjaan, jodoh, whatever. Tentukan itu. Jurusanmu, lambat sebentar, cuman ada beberapa yang disesuaikan, itu pun biasanya di semester-semester awal, bukan di semester terakhir. Sudah di tahun keempat tiba-tiba berubah haluan. Itu orang yang tidak punya perencanaan. Pikirkan, nggak usah khawatir. Saya dulu membuat keputusan yang gila menurut saya di zaman saya, karena belum ada orang di usia saya waktu saya ada di Kanada yang ambil teologi ya. Dan juga waktu itu saya belum dikenal di Indonesia atau di mana-mana, cuma di gereja kecil yang ada di luar negeri. Karena saya merasa tapi saya nggak takut. Mau tahu, waktu saya dapat panggilan itu,
Ada satu kakak rohani yang sudah sekolah, tapi dia juga sekolahnya semacam bukan sampai S1, cuman ngambil semacam diploma sebentar aja, dan dia juga sudah punya background lah, keluarganya punya ini itulah, udah ada lah jalurnya lah untuk ke Indonesia apa. Saya nggak punya. Saya lihat gereja di sana nggak bisa hire one more, itu cuma satu pendetanya, itu pun harus disambi dengan kerjaan lain, nggak bisa. Saya bukan untuk kerja, bukan untuk cari nafkah saya jadi seorang pendeta, tapi karena panggilan Allah. Tapi saya pikir-pikir, Tuhan, aku mau ngambil sekolah apa? Timbang-timbang setelah saya rundingan dengan orang tua, akhirnya puji Tuhan saya diizinkan, saya tetap ngambil sekolah teologi. Saya berkata gini, nggak apa-apa, saya nggak takut lapar. Asal saya setia. Kalau saya memang punya firman dibagikan, saya akan persiapkan sebaik-baiknya supaya firman yang saya bagikan bukan firman yang lumrah. Luar biasa juga jangan memanggil dirimu luar biasa. Tapi firman yang saya bagikan akan mengubah hati, dan orang tahu bahwa itu keluar dari panggilan hidup yang real dan genuine dengan Tuhan. Bukan teori yang cuma bahasa-bahasa bagus gitu aja. Aku akan setia. Kalau aku tidak akan berkhotbah pada ribuan, aku khotbah pada satuan, aku akan setia pada Tuhan. Aku tidak takut. Saya akan tekuni keputusan saya. Saya tentukan pilihan, lalu saya akan tekuni keputusan saya. Asal saya imbangi dengan ketekunan dan kegigihan dan dengan iman. Gua takut apa? Saya ambil sekolah teologi. Teman-teman saya berkata, janganlah kamu ambil inilah, manajemen bisnis dulu lah, inilah, kan keluarga lu keluarga bisnis, gini. Enggak. Bisnis sudah pintar, koko saya sudah ada dan bisa. Adik saya nanti suatu hari jadi apa, enggak tahu. Pokoknya saya memang dipanggil jadi pendeta. Saya terus tekuni. Mana saya tahu ternyata setelah menekuni, setelah khotbah ribuan kali, kalau teman saya itu dalam tidur sudah bisa pentungan kepalanya, saya tidur itu berbahasa lidah. Ada teman saya yang pernah tidur sekamar sama saya berkata, kamu kok berbahasa roh? Saya tidur itu khotbah. Istri saya tahu, kadang-kadang saya bangun, dia terkejut, kenapa? Aku dapat firman. Langsung saya ke HP saya atau ke catatan, saya dapat firman. Siapa pernah sangka bahasa Indonesia saya biasa-biasa, nggak bisa malahan. Saya hari ini pernah nulis buku yang saya tulis murni sendiri itu Holy Spirit My Best Friend. Dalam bahasa Inggrisnya juga saya terjemahkan. Kalau terjemahannya bantu teman, editor, final editornya. Saya nggak pernah sekolah di Indonesia lebih daripada kelas 2 SD sampai S1 SMP. Bahasa Indonesia saya itu kacau labau. Ya kacau balau, saya tahu, saya bercanda. Sekarang bahasa Indonesia saya lancar, Inggris saya yang kurang. Inggris saya sekarang di saat duduk bersama dibantu sama AI. Saya tulis buku, bisa pelan-pelan, siapa tahu mulai bisa gubah lagu, bisa gambar, bisa lukis, bisa pameran malahan internasional, malah Indonesia nggak tahu. Di Shanghai, di berbagai tempat, di Taipei, Kuala Lumpur. You see, you can begin with one. Tapi kalau Anda berani tentukan pilihan dan nggak usah takut, asal kau tekuni keputusanmu, mau sengsara berani gitu loh. You don't live for money. You live for purpose, untuk tujuan. Berani, dan nanti saya tidak berencana untuk minta-minta roti. Gigih, tekun, iman. Saya yakin kalau saya tekuni keputusan saya itu, saya mulai satu, saya bisa berakhir lebih. Saya tetap pendeta. Saya pendeta yang bisa nyanyi, bisa nulis buku, bisa cipta lagu, bisa ngelukis, bisa gambar, dan bisa ngasih saran di bidang yang berbeda-beda dalam diri orang. Saya ngomong gini bukan menyombongkan diri. Saya mau cerita dari kesaksian pribadi. Bahwa saya berani tentukan pilihan saya. Cara saya mikir dulu itu begini. Asal gua timpali dan imbangi dengan ketekunan. Aku tekuni keputusanku. Bersama Tuhan. Aku akan bisa melakukan segala perkara. Kalau Anda lakukan itu, perencanaanmu bukan hanya jadi, Tuhan akan melakukan sesuatu di hidupmu yang melampaui apa yang kau pernah lihat, apa yang kau pernah dengar. Bahkan mulutmu pun tidak pernah, telingamu tidak pernah mendengar mulutmu ngomong begitu. Mata kita sendiri tidak pernah lihat kita demikian. Dan yang melampaui akal budimu, Tuhan akan percayakan dan lakukan itu dalam hidupmu. 3. Yang ketiga, tekuni keputusan, namun beri ruang untuk kedaulatan Tuhan. Tuhan bisa membelokkan, tambahkan. Tuhan juga bahkan bisa berkata, tidak usah yang ini.
ya sudah, nggak apa-apa. Kalau Tuhan berkata tidak. Amin Bapak Ibu Saudara. Berapa kali Tuhan berkata tidak sama saya? Saya nggak bisa cerita aja, kehabisan waktu. Tapi dari waktu ke waktu, ketika Tuhan saya mempeng ke situ, Tuhan berkata no. Saya berkata fine, thank you. Saya ikuti. Kasih ruang untuk kedaulatan Tuhan. 3 poin ini adalah cara kita membuat perencanaan yang mantap. Tidak usah pelin-pelan jadi orang. Seluruh dunia waktu itu beritahu sama saya, jangan sekolah teologi ya. Saya sekolah. Here I am today. Untung saya tidak sekolah bisnis. Kalau Anda sekolah bisnis, sekolah bisnis. Jangan campur baur teologi segala. Belajar firmanmu, Alkitabmu, bertumbuh di gereja, sekolah bisnis yang baik. Keluar jadi seorang pebisnis yang takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak orang-orang tua di sini yang pekerjaannya nggak ideal? Nggak apa-apa. Kalau Anda tidak gini loh, Anda tidak, if you don't do what you love, then you love what you do. Kalau Anda tidak melakukan apa yang Anda sukai, sukai dulu apa yang sudah Anda lakukan. Tapi Pastor Philip, saya itu nggak suka, idaman saya sih saya mau begini begitu. Tapi pekerjaan apa sekarang ada di hadapanmu? Yaitu sukai dulu, cintai, masuk ke kantor lebih pagi, pulang lebih malam. Jangan hanya dapat dipercaya kalau dilihat sama bosnya. Waktu dia nggak lihat, lakukan di mil kedua. Nggak usah cari pembenaran, nanti Tuhan yang tahu hargamu. Tuhan yang akan angkat dirimu pada waktunya. Amin Bapak Ibu Saudara, karena di dunia ini saya kasih bocoran. Orang pinter banyak. Dengar ya, orang pinter banyak. Orang bisa dipercaya sedikit. Sekali ketemu orang yang bisa dipercaya, itu rebutan bos-bos sedunia. Jikalau Anda sendiri bukan bos, no problem. Mereka butuh you. Sedunia ini, orang kepercayaan itu susah. Orang pintar banyak yang maling. Orang bodoh lebih banyak lagi, jadi jangan bodoh. Bodoh maling lagi. Mendingan bodoh bisa dipercaya, ya kan? Bisa ditambah. Udah bodoh maling itu, sungguh tidak ada harganya. Anda bisa bahasa, belajar bahasa Inggrisnya benerin tuh. Yang belajar bahasa Inggrisnya benerin. Sekalipun kita orang dari Bandung, nggak perlu semua Inggris itu selalu harus IST-nya di belakang. What's your name? My name teh. My name is not teh. Benerin Inggrisnya. When you speak English, kamu bicara Inggris dengan proper, nggak harus seperti British, nggak usah seperti American. Proper English. 你如果讲中文的话，就好好的讲中文。Bicara bahasa Chinese, bicara yang benar. Jangan panggil mama itu kuda, ma. Tonasinya, ingtiaunya yang betul. 你好，我叫斐利牧师。Yang betul. Kalau bicara bahasa Sunda, yang benar juga. Jangan tenyaho aja. Amin Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mau pelajari sesuatu, be good at it. Telusuri, jangan cuma ecek-ecek kaki di situ. Anda dalemin betul-betul apapun ilmu yang baik, ilmu pengetahuan yang baik, jadilah yang terbaik di sana. Niscaya apapun yang kau kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Praise the Lord. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.